dan youtuber semuanya. Sudah lama kita nggak jumpa di bincang-bincang siang yang biasanya kita lakukan ya. Sebelumnya selamat tahun baru untuk kita semua. Kali ini kita mau kembali berbincang-bincang dengan Bapak Deddy Mahardi yang merupakan seorang inspirator, autor, dan juga inovator kebanggaan kita semua. Nah, bincang-bincang kali ini kita mau membahas tentang agama dan budaya tinggal kotaknya ya Pak ya. Oke, untuk lebih lanjutnya kita langsung aja ngobrol dengan sang ahlinya. Halo Pak Deddy, bagaimana kabarnya Pak? Baik, Prima gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Pak, maksudnya apa nih Pak, kok agama dan budaya tinggal kotaknya Pak? Ya. Pertama-tama kita bahas dulu kenapa kita harus bicara tentang agama dan budaya tinggal kotaknya. Karena agama dan budaya itu harusnya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat agar kehidupan masyarakat itu berlangsung dengan soft, dengan baik, ya, dengan saling menghargai, dengan selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa dan selalu menjadikan diri berbuat baik buat orang lain. Namun nilai-nilai agama dan budaya itu di tengah masyarakat sepertinya sekarang ini sudah mulai luntur, atau kalau tidak bisa dikatakan sudah mulai hilang. Oleh karena itu kita coba bahas bersama bagaimana agama dan budaya itu sampai tinggal kotaknya. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan Pak, hubungannya apa nih agama dan budaya gitu? Itu kan dua hal yang berbeda. Ya, sebenarnya bukan berbeda, karena agama dan budaya itu adalah sebenarnya pakaian atau kelengkapan yang mengawal atau yang menjadi hiasan dalam kehidupan sehari-hari agar interaksi sesama manusia, interaksi sesama umat beragama atau interaksi antara umat beragama yang satu dengan umat yang beragama yang lain itu terjadi sinkronisasi atau berlangsung dengan sangat baik, sehingga kehidupan di atas bumi ini saling melengkapi, saling membahagiakan, saling memperdulikan, saling membantu. Jadi agama dan budaya itu merupakan satu kesatuan. Bukan satu kesatuan, dua hal yang berbeda tetapi menjadi dua hal yang diperlukan oleh setiap orang untuk berinteraksi atau bergaul dalam kehidupan di dunia ini. Kita contohkan dalam hal budaya gitu ya. Bangsa ini dulu dikenal sebagai bangsa yang sangat berbudaya, bangsa yang sangat ramah, sangat suka tolong menolong, ada budaya gotong royong, masyarakat yang sangat bertenggang rasa, sangat toleran kepada orang lain. Nah, itu nilai-nilai yang begitu sekarang sudah mulai luntur. Begitu juga dengan nilai-nilai agama, ya. Hikmah dari agama itu sekarang justru terbalik. Sebagian orang membawa agama ke dalam kehidupan dunia untuk mencari kehidupan dunia. Padahal harusnya agama itu diambil nilai-nilainya untuk mengawal, untuk menjaga kehidupan seseorang, untuk dia tetap beribadah atau taat kepada Yang Maha Kuasa, serta menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia. Hikmah ibadah itu diantaranya sholat, ya. Ada dalam surat Al-Kabut ya 45 dikatakan sesungguhnya sholat itu menjaga seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang itu sudah sholat, seharusnya dia tidak keji, dia tidak mungkar, dia tidak kasar, dia tidak berbuat jahat kepada orang lain. Itu kalau orang itu sholatnya betul-betul. Bicara tentang hikmah ibadah sholat, hikmah ibadah sholat yang pertama adalah suci, ya. Suci itu tidak hanya suci tempat sholat, tetapi juga tidak hanya suci pakaian, tetapi juga suci hati, suci jernih pikiran, ya. Karena dalam sholat itu kita diminta khusyuk, ya, diminta mempersiapkan diri. Nah, harusnya nilai kesucian ini juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang tidak menjadi busuk hati, orang tidak iri dengki, ya, dalam kehidupan seharinya jika orang itu sholatnya benar. Lalu hikmah berikutnya dari sholat adalah orang itu harus jujur, karena dalam ibadah sholat itu kita mengandung hikmah kejujuran. Seseorang itu sudah sholat atau belum, atau dalam sholatnya dia batal atau bukan, itu yang tahu hanya dirinya dan Yang Maha Kuasa atau malaikat. Artinya itu kejujuran kepada diri sendiri dan kejujuran kepada Yang Maha Kuasa. Lalu selanjutnya hikmah ketiga dari sholat adalah selalu mengingat Yang Maha Kuasa. Karena sejak kita berniat untuk sholat, lalu kita mengambil wudhu, ya, sampai kita melakukan ritual sholat, sampai akhirnya salam dan berdoa, itu ingatan kita
selalu kepada yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, seharusnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga selalu ingat yang Maha Kuasa. Sehingga dengan ingat dan mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, kita selalu berbuat dan bertindak sesuai dengan aturan yang Maha Kuasa. Kita tidak berbuat jahat, ya. Kita selalu menjadi orang yang bermanfaat. Lalu hikmah berikutnya dari ibadah sholat adalah kita selalu berkata-kata, mengucapkan kata-kata yang baik. Karena semua ibadah sholat itu, apa yang kita baca pada saat sholat itu adalah semua perkataan baik. Semuanya doa-doa. Coba dibayangkan dari mulai takbir sampai akhir salam itu semuanya doa-doa. Semuanya bacaan-bacaan baik. Ya, jadi kalau orang yang sholat, seharusnya dalam kehidupan sehari-harinya dia juga berucap yang baik, berdoa yang baik, bukan mendoakan yang jelek. Lalu hikmah berikutnya dari sholatnya adalah fokus. Karena kalau orang sholat, dia pasti fokus, dia pikirannya tidak bercabang-cabang, ya, tidak multitasking kayak anak muda sekarang, ya. Jadi orang yang sholat, dia harusnya fokus pada sesuatu, ya tentu sesuatu yang baik. Lalu hikmah berikutnya dari sholat itu adalah orang itu harus beradab dan beretika. Karena dalam sholat itu ada adab dan ada etikanya, ya. Salah satu adabnya adalah orang yang menjadi imam adalah orang yang tuan rumah dan bacaannya bagus. Ini tidak sembarangan orang menerobos mengajukan diri menjadi imam. Begitu juga dengan orang yang di belakang imam, adalah orang yang sanggup menggantikan imam apabila imam tidak sanggup melanjutkan ibadah dirinya sebagai imam, ya batal dalam sholatnya apapun, ya. Lalu begitu juga adabnya, siapa yang datang duluan itu berhak di saf ke depan. Bukan seperti sekarang banyak orang merobos ke depan, ya, mencari saf pertama, ya, kemudian pertama padahal datangnya belakangan, ya. Itu berarti membawa kesembronoan kehidupan di dunia ke dalam ibadah. Padahal orang yang mulia saf di depan itu, kenapa dia muliakan? Karena adalah dia dahulu datang ke masjid. Bukan soal usia, bukan soal orangnya kaya atau tidak. Lalu hikmah berikutnya dari sholat adalah keteraturan, ya. Teratur, ya, karena dalam ibadah sholat itu kita tidak boleh membalik-balik. Misalnya kita salam dulu baru takbir gitu, ya. Ya, semuanya teratur, semua ada urutan-urutannya gitu rukunnya. Nah, harusnya ini juga dibawakan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita untuk antri aja susah, berarti ya hikmah ibadah sholatnya tidak dapat, ya. Mungkin itu sekelumit sebagian dari hikmah dari sholat, hikmah ibadah sholat. Begitu juga hikmah dari ibadah puasa. Ibadah puasa itu mengandung hikmah menahan diri, ya. Kita dilarang makan yang jelas-jelas halal pada siang hari, ya. Kita dilarang memakan sesuatu yang milik kita. Dan hikmah lain dari ibadah puasa adalah kita mempedulikan, kita ikut merasakan orang yang kelaparan, orang yang tidak punya uang untuk beli makanan, kita merasakan. Nah, artinya kepedulian. Jadi dua hikmah itulah. Nah, harusnya semua hikmah ibadah ini kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Rin. Dan bisa jadi budaya yang baik untuk kita. Ya, semoga menjadi budaya yang baik dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih banyak Pak Dedi untuk penjelasannya dan pencerahannya. Semoga bincang-bincang ini bisa mencerahkan kita semua, teman-teman. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya. Selamat siang dan salam inspirasi.